Perkenalkan, nama saya Lana Burtariga. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Pengertian rekam medis yaitu menurut Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Rekam medis dapat berupa rekam medis konvensional atau berkas fisik maupun rekam medis elektronik atau RME. Pada pasal 70 tentang rekam medis yaitu berisikan tentang pertama, setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis penerima pelayanan kesehatan. Kedua, rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus segera dilengkapi setelah penerima pelayanan kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan. Ketiga, setiap rekam medis penerima pelayanan kesehatan harus dihubungi nama, tanda tangan, waktu, dan paraf tenaga kesehatan. Rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya. Pada pasal 84 tentang ketentuan pidana berisikan setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktis seolah-olah sebagaimana tenaga kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dipidana pada pidana penjara paling lama 5 tahun. Adapun kode etik perekam medis dan informasi kesehatan adalah suatu aturan nilai atau norma suatu profesional yang tertulis dengan jelas dan tegas untuk menyatakan apa yang benar menjadi lebih baik dan yang baik menjadi profesional. Kode etik 53 profesi itu sendiri merupakan bagian dari kode etik profesi dan merupakan lanjutan dari norma yang telah dirumuskan oleh etik profesi. Kode etik lebih menunjukkan yang jelas menjadi jelas dan yang sudah tegas menjadi tegas, serta memberikan rincian norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma sudah tersirat dan dalam etik profesi. Tiga hal pokok yang merupakan fungsi kode etik profesi yaitu pertama, kode etik profesi sebagai pedoman setiap anggotanya. Yang kedua, kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Ketiga, kode etik merupakan mencegah campuran tangan pihak di luar organisasi profesi. Kode etik profesi rekam medis yaitu bahwa menunjukkan kesejahteraan umum adalah suatu di antara tujuan nasional yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia, yang dimana kesehatan merupakan wujud dari kesejahteraan nasional dan mempunyai adil yang besar dalam pembangunan sumber daya manusia berkualitas yang dapat mendukung berlangsungnya kehidupan bangsa dan terwujudnya cita-cita nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya menampilkan 3 kasus. Kasus pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus di Rumah Sakit X, tepatnya di Polis Spesialis, banyak pasien yang ingin berobat. Pasien pada saat itu mencapai 250 orang, sehingga terjadi masalah yang dimana seorang petugas rekam medis menemukan bahwa ada kesalahan dalam pengisian data pasien. Berdasarkan kasus tersebut, apa yang harus dilakukan petugas tersebut? A. Memberikan kesalahan tersebut dan tidak melakukan apa-apa. B. Mengoreksi kesalahan tersebut tanpa memberitahu siapapun. C. Mengoreksi kesalahan tersebut dengan sendiri. D. Memberitahu atasan dan melakukan koreksi sesuai dengan prosedur. Dan E. Mengirim data kepada pihak lain. Jawaban yang paling tepat adalah D. Memberitahu atasan dan melakukan koreksi sesuai dengan prosedur. Kasus kedua yaitu di Kabupaten Karo, tepatnya di Rumah Sakit X yang cukup terkenal, terjadi sebuah masalah yang dimana seorang dokter diminta oleh keluarga pasien untuk memberikan informasi tentang kondisi pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Dokter tersebut tahu bahwa pasien belum memberikan izin untuk memberikan informasi tersebut kepada keluarga. Berdasarkan kasus tersebut, apa yang harus dilakukan dokter? A. Langsung memberikan informasi kepada keluarga. B. Menolak memberikan informasi dan meminta keluarga untuk minta izin dari pasien. C. Memberikan informasi secara lisan tanpa dokumentasi. D. Mengarahkan keluarga untuk berbicara langsung dengan pasien. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menolak memberikan informasi dan meminta keluarga untuk meminta izin terlebih dahulu. Adapun kasus ketiga yaitu Monica merupakan seorang perekam medis rumah sakit YU di Kabupaten Deli Serdang. Pada tanggal 9 Agustus, Lina bekerja pada dinas malam. Pada saat menjalankan tugasnya, Lina melihat data pendaftar yang sudah terlengkap, tetapi pada saat itu Lina tahu bahwa seorang perekam medis teman rekannya Lina salah mengisi data pasien. Berdasarkan kasus tersebut, apa yang harus dilakukan oleh petugas tersebut? Jawaban yang paling tepat adalah memberitahu atasan dan melakukan koreksi sesuai dengan prosedur. Sekian dari PPT saya, terima kasih.